Saudara, setiap kali kita lihat orang banyak, jujur, hati ini ada. Kalau manusia akhir zaman, cuek urusanmu. Dia tergerak hatinya. Maaf, jangan tersinggung, tapi saya ngomong adanya. Karena keadaan makin susah di dunia ini. Makin banyak jumlah. Kalau saya berkata makin banyak, enggak semua. Jadi bukan saudara, bukan saya ngomongin. Makin banyak pendeta melihat jemaat itu income. Maaf, jangan tersinggung saya bicara. Maaf. Apa yang kita lihat pada orang banyak itu? Kalau ada orang punya pabrik sepatu, melihat orang banyak, dia mikir apa? Saya coba jawab. Wah, laris gak dijual di sini, laku gak ya? Oke. Seorang penjahit melihat orang banyak, dia mikir apa? Wah, kok bisa buka cabang jadi sini ya? Nah, ayo kita tanya pada diri sendiri. Apa motivasi kita jadi pelayan? Kenapa? Ada banyak alasan kita bisa ungkapkan. Tapi yang paling dalam cuma kita dan Tuhan yang tahu. Kita boleh ngomong sampai berbusa mulut ini tentang ini itu. Hati ini cuma kita dan Tuhan. Katakan amin. Ayo motivasi ini kita jaga. Ingat, dia masih mau menyendiri. Dia tergoncang. Menjelang malam, kembali ke Matius 14. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi, Guru. Dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Halus bicaranya, manis kelak tingkah lakunya. Tapi saudara tahu apa motivasinya mereka ngomong seperti ini? Pelit, kikir, nggak mau repot. Itu yang saya tunggu. Nggak mau repot. Ini kan aneh. Masa Yesus buta? Masa dia nggak tahu kan sudah mulai gelap? Ngapain dikasih tahu? Betul tidak, saudara? Sering kali kita seperti murid-murid ngomong tapi nggak ngerti apa yang kita omongkan. Celaka sekali tuh orang kayak begitu. Untuk apa dikasih tahu? Yesus masa nggak tahu kalau sudah sunyi, sudah mulai malam, nggak ada warung. Tapi lihat jawaban Tuhan kita. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Terkejut mereka. Makan. Sayang, Matiusnya nggak nulis jelas. Kalau saya di situ saya akan tulis. Mereka jawab, kami aja belum makan. Loh, kan nggak ada tulisan mereka sudah makan atau belum? Berarti belum dong. Kami aja belum makan. Ingat jumlahnya yang kumpul berapa orang? Salah. Nah, 5.000 laki-laki. Saya pernah coba ngitung dengan berapa anak sakit. Saudara tahu orang Israel itu anaknya banyak. Enggak ada yang 5, lebih dari 5 satu keluarga. Itu Israel. Kalau 5.000 laki-laki, ayo kita bagi 2. Yang 2.500 yang sudah berkeluarga. Yang separuhnya masih single. Nah, kalau datang dengan istrinya, sudah 7.500. Ngomong saja anaknya 88. Nah, 2.500 keluarga kali 8. Berapa itu? Cepat itu. 20.000. Nah, 20.000 ditambah 7.500. Sudah berapa? Nah, saudara, belum lagi orang tua ngikut. Pasti ada bukan? Belum lagi anak-anak kecil. Belum lagi yang perempuan yang belum menikah. Kira-kira berapa puluh ribu itu. Nah, angka ini seringkali kita nggak pernah tahu. Maka itu nggak salah kalau mereka berkata suruh pulang makan sendiri. Tapi itulah hati Yesus, beri mereka makan. Kalau ada yang punya darah tinggi langsung stroke itu, saudara. Hah, beri makan segini banyak. Terus jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Kami tinggal di Papua. Saudara kita orang Papua itu punya istilah sangat lucu dalam soal makan. Gini, kalau dia itu dapat sesuatu makanan tapi sedikit dan dia nggak kenyang, maka mereka mungkin makan cuma bikin kotor gigi.
Itu istilah mereka. Saya pertama dulu, apa itu makan cuma bikin kotor gigi? Bagus bukan istilah itu? Nah, kalau orang sekian ribu banyaknya, ini lebih dari 30.000, lalu cuma ada apa tadi itu? 5 roti dan 2 ikan. Saya percaya ikannya bukan hiu, saudara. Saya percaya. Itu kan ikan danau, ikan mas itu paling. Patin, besaran. Kalau patin masih kebesaran, Pak. Di sana nggak ada patin. Bayangkan. Itu kan cuma bikin kotor gigi, istilah begitu. Itu kan cuma berapa orang yang makan. Ini puluhan ribu, bagaimana caranya? Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Saudara, mujizat itu terjadi bukan karena apa-apa. Bersyukur pasti ada mujizat. Betul? Syukuri segala sesuatu. Jangan ngomel. Syukur. Ucapan syukur. Itu mujizat terjadi. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memucapkan roti itu dan memberikannya kepada muridnya. Saya nggak usah baca. Yang saya mau tanya begini. Menurut saudara yang sudah biasa masak, kalau saudara dapat tugas memberi makan 100 orang saja dari nol, artinya cuma ada uang, lalu belanja ke pasar, dibawa pulang, dibersihkan, dimasak, disajikan, lalu bereskan, kan ini sampai sisa bukan selesai semua. Itu berapa jam? Minimal 3 jam? Lebih. Berapa? 5 jam? Oke, saya percaya 5 jam. Nah, ayo kita hitung begini. Ini dari siang. Nggak tahu jam berapa ketika dia mendarat. Tapi setelah dia menyembuhkan semua yang sakit, itu menjelang malam. Bayangkan dari menjelang malam, meramu, membagi 5 roti 2 ikan. Terus mereka makan sampai kenyang. Lalu mereka kumpulkan sisanya. Sekian ribu orang. Kira-kira kalau menjelang malam antara 5:30 gitu ya, boleh kita katakan itu. Sampai jam berapa ini selesai kira-kira? Oke. Jam 1, jam 2 kira-kira. 22. Ini kronologis. Sesudah itu. Sesudah apa? Sudah makan. Setelah membereskan semuanya, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu. Ingat antara jam 1, jam 2. Keseberang sementara yang menyuruh orang banyak pulang seterusnya. Itu ayat kalimat terakhir 23. Ketika hari sudah malam, artinya menjelang pagi, ia sendirian di situ. Jadi kerinduannya untuk menyendiri baru tercapai. Tapi lihat, baru sejenak perahu murid-muridnya sudah berapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam. Baru berapa saat dia menyendiri, masalah terjadi. Kira-kira jam 3 malam datang Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Saudara lihat, Yesus tidak pernah cuek dengan semua keadaan orang. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, maka terkejut, mereka terkejut berseru, itu hantu. Nah, kalau Yesus itu, jangan marah, saya cuma beri contoh, jangan tersinggung, maafkan saya. Kalau Yesus itu orang Batak, diginikan jadi apa kira-kira? Ditiup itu perahu. Aku mau nolong kamu bilang setan, kurang ngajar. Betul nggak? Hantu. Ayo jujur, kita tersinggung nggak? Sejawa-jawanya kita. Dibilang setan, kurang ngajar kamu. Saudara lihat, Yesus belum dibangkitkan, jadi dia belum pakai tubuh kemuliaan. Berarti selama itu mereka belum kenal betul siapa guru. Yesus nggak tersinggung. Mujizat terjadi, mereka selamat semuanya. Tidak? Menolong mereka sampai meneduhkan badai, semua itu jam 3 pagi. Kira-kira selesai jam berapa? Kira-kira saja. Sudah mulai terang bukan? Kira-kira. 2:34. Setibanya di Genesaret, di seberang. Jadi kronologis.